Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita akan membaca hadis nomor 531. Qala al-musannifu rahimahullah. Penulis kitab Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah menyebutkan, babun al-buka'u 'alal mayyit, bab menangisi orang yang telah meninggal. Hadis nomor 531. Hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Hadis dari Usamah bin Zaid. Zaid bin man? Zaid bin siapa? Bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah termasuk di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam, dan beliau merupakan mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala arsalati ibnatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui beliau. Inna ibnan li kubida. Sesungguhnya salah satu anakku, lalu utusan itu menyampaikan pesan, salah satu anakku sekarat. Fa'tina, maka datanglah ke sini. Fa'arsala, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung datang. Beliau nyuruh seseorang. Fa'arsala yuqri'us salam wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya apa yang dia ambil itu milik Allah, dan apa yang dia kasih juga milik Allah, dan semuanya ada batas waktunya. Maka bersabarlah dan mintalah pahala dari Allah. Nabi SAW mengutus orang untuk menemui putri beliau ini dan menyampaikan salam kepada beliau, lalu sampaikan bahwasanya semua ini milik Allah, dan apa yang Allah kasih semuanya ada batas waktunya. Maka bersabar dan mengharaplah pahala dari Allah. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi. Lalu putrinya mengutus orang lagi untuk menemui Rasulullah SAW sambil diiringi sumpah. La ya'tiyannaha, mohon agar dengan sangat Nabi SAW datang. Faqama, lalu Nabi SAW berangkat. Wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, wa rijalun, dan beberapa sahabat yang lain. Farufi'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu wa nafsuhu tataqa'a. Lalu bayi tadi diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara nafasnya tersengal-sengal. Berarti sudah mati belum? Belum. Sehingga dalam posisi bayi ini menjelang kematiannya, dalam keadaan sekarat. Qala hasibtuhu annahu qala ka'annaha shannun. Aku menyangka, Usamah bin Zaid menyampaikan ka'annaha shannun, seperti kirbah khalaqun yabis. Ka'annahu shan, seperti shan. Shan itu kirbah, tempat minum yang terbuat dari kulit. Kemudian ketika dituangkan air, Anda bisa lihat ya, air tidak akan keluar secara bersamaan, tapi seperti ada udara.
pluk pluk pluk. Sehingga Usama bin Zaid menggambarkan nafasnya bayi itu saat ada di gendongan Nabi SAW, ka'annaha shan, seperti keluarnya air pada waktu dituang dari ceret, seperti ada apa? Ada udara. Fafadat aina, maka keluar air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, ma hadha? Ya Rasulullah, air mata apa ini? Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadi rahmatun, ini adalah bentuk kasih sayang. Ja'alahallahu fi qulubi ibadi, Allah sematkan di hati para hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, Allah hanya akan merahmati para hambanya yang punya rasa kasih sayang. Tayyib. Yang dimaksud putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah radhiyallahu anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya berapa anak? Punya berapa anak? 7. 4 laki-laki, 3 kebalik ya, 4 perempuan, 3 laki-laki. Zainab, kemudian Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah. Ini anak-anak perempuan beliau. Lalu yang laki-laki Abdullah, Qasim, satu lagi Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh Zainab, putrinya, anaknya Zainab dalam kondisi sekarat, maka Zainab mengutus seseorang minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung datang, malah ngutus orang. Sampaikan salam kepada Zainab, sudahlah, semua ini milik Allah dan semuanya ada batas waktunya. Gak ada ceritanya, tunggu, aku akan datang, aku akan minta kepada Allah agar nyawanya tidak dicabut. Gak ada. Sebab Rasulullah SAW tidak punya hak dalam menentukan ajal. Maka walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam nabi yang kita kenal sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya hak dalam mengatur ajal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengendalikan ajal walaupun itu adalah cucu beliau. Di pangkuan beliau menangis. Dan beliau tidak bisa menahan, wahai arwah, jangan kau keluar, tetaplah di sini. Kau harus bertahan sampai anak ini dewasa. Enggak ada. Rasulullah SAW tidak punya kemampuan itu. Maka kalau ada orang yang dianggap punya kemampuan seperti itu, bukan nabi, ya. Artinya dukun dan dusta. Karena tidak mungkin hamba punya kemampuan demikian. Sebab yang namanya nyawa semuanya adalah hak Allah, milik Allah, dan yang bisa menghidupkan mematikan hanya Allah. Karena itu tukang sihirnya Fir'aun, pada waktu mereka melempar tali-tali yang digunakan untuk bertarung dengan Musa, apakah mereka bisa mengisi tali itu dengan nyawa? Tidak. Apa yang mereka lakukan? Saharu a'yunan nas. Mereka menyihir pandangan mata manusia. Falamma alqau hibalahum saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Ketika para tukang sihir Fir'aun itu melempar tali-tali mereka, para tukang sihir itu menyihir pandangan mata manusia. Sehingga wujudnya tetap tali, tapi pandangan mata seolah-olah melihat itu ular. Sampai orang di sekitarnya ketakutan. Lalu ketika Musa melemparkan tongkatnya, berubah jadi ular beneran. Disitulah tukang sihir faham, ini bukan sihir, tapi ini ada nyawanya. Makanya gak mungkin kalau itu pandangan mata, tongkatnya Musa yang berubah jadi ular bisa nyaplok tali itu satu persatu. Pasti ini ada nyawanya. Makanya mereka ketika paham, merekalah yang pertama kali beriman. Begitu mereka tahu Musa yang dilakukan itu bukan sihir, semuanya tunduk kepada Musa dan beriman kepada Musa.
Bahkan sampai pada titik ketika Fir'aun memberikan ancaman, kalau kalian beriman nanti akan aku hukum kalian. Mereka gak berkutik, tetap beriman. Faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Silakan kau putuskan apa yang ingin kau putuskan. Paling-paling hanya untuk kehidupan dunia. Masya Allah. Betapa cepatnya hidayah itu berproses. Yang awalnya menjadi lawannya Musa, berubah jadi pembelanya Musa. Dalam waktu ketika mereka bertarung antara sihir tukang Fir'aun dengan mukjizatnya Musa, langsung jadi beriman. Sampai ketika diancam Fir'aun itu mereka bertahan. Silahkan kau putuskan wahai Fir'aun. Paling kali kau hanya bisa memutuskan di kehidupan dunia. Kau gak bisa memutuskan kehidupan akhirat. Masya Allah. Demikianlah hidayah. Idza dakhalat basyashatal qalbi. Ketika hidayah itu sudah menyentuh relung batin, gak geser Pak dia. Sebab Allah ngasih hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Tayyib. Nabi SAW tidak bisa mengendalikan nyawa. Ada sebuah cerita, seorang ibu menangis. Dia merasa sedih karena putra kesayangannya, anak laki-laki kesayangannya yang menjadi harapannya. Wallahu a'lam, mungkin dia hanya punya satu anak laki-laki yang menjadi harapannya meninggal dunia. Maka dia menemui Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu kemudian disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir bahwasanya anaknya baru saja meninggal dunia dan dia kehilangan sekali anaknya itu. Lalu Abdul Qadir naik ke langit. Wah. Kemudian menemui malaikat pencabut nyawa. Nah. Dalam keadaan beliau sedang membawa keranjang isinya nyawa. Malaikat pencabut nyawa ini bawa keranjang isinya nyawa. Banyak nyawa di situ. Akhirnya berantem, tarung antara Abdul Qadir dengan malaikat pencabut nyawa. Ketika tarung, keranjangnya tumpah. Kemudian nyawa itu berjatuhan kembali ke jasad masing-masing yang sudah dicabut. Ini cerita halu orang sufi. Kaya ngono ya ana sing percaya. Seperti itu ada yang percaya. Jadi ada orang yang, ya Pak, itu kan hal yang gaib. Kita pakai bahasa iman. Iya, bahasa iman tapi ada ukurannya. Abdul Qadir itu bukan nabi. Iya, dia lebih tinggi dari nabi. Wah, kalau sudah sampai kayak gini mohon maaf ya. Kita sudah beda agama. Karena kalau sampai menyebut manusia biasa lebih tinggi daripada nabi, berarti dia keluar dari Islam. Sehingga tidak ada manusia biasa yang lebih tinggi dari nabi. Kalau kita nyebut beliau wali, diterima selama beliau orang yang bertakwa. Tapi kalau sampai mengatakan lebih tinggi dari nabi, nah ini mohon maaf, kita sudah beda agama. Kalau beda agama, debatnya jangan di sini, Mas. Nah, sehingga dalam posisi ini enggak ada ceritanya manusia bisa mengendalikan arwah. Sebab manusia tidak bisa punya kendali arwah. Tidak bisa mendatangkan arwah, tidak bisa mengatur kapan orang meninggal, dan seterusnya. Baik, sehebat apapun upaya orang untuk membunuh nyawa orang lain, jika dia belum waktunya mati, nggak bakalan mati. Maka walaupun dia berada di tempat yang sangat berbahaya, kalau memang belum waktunya mati, dia tidak akan mati. Kemudian Nabi SAW mengatakan wal tasbir wal tahtasib. Minta dia untuk bersabar dan berharaplah pahala dari Allah. Inilah kunci sukses ketika seorang dapat musibah. Sabar dan mengharap pahala. Bedanya apa, Pak? Kalau sabar itu diam saja, tidak melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Maka binatang bisa. Misalnya kucing ketabrak mobil, pincang. Kesakitan enggak dia? Kesakitan. Tapi dia enggak mengeluh, dia enggak ngedumel, ya. Tidak menghina penciptanya, tidak ngomong yang jahat.
Dia paling kesakitan. Kemudian jalannya enggak karuan ya, jalannya enggak normal, tapi dia tidak mengeluh. Ini kucing sabar. Dan enggak ada ceritanya karena dia kehilangan satu kaki, stres, bunuh diri, enggak ada. Ada terus dia bunuh diri? Sekalian ketika ada mobil lewat langsung memasangkan dirinya di situ biar ketabrak mati, enggak ada. Dia akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Walaupun dalam kondisi dia kesakitan. Baik. Demikianlah binatang, dia bisa sabar. Mukmin punya lebih tinggi daripada itu. Apa itu? Ihtisab. Sehingga dia bertahan dalam keadaan dapat musibah, sabiran muhtasiban. Itulah kata kunci. Bersabar dalam arti tidak melakukan tindakan yang mengundang murka Allah, dan hatinya penuh harapan. Semoga di balik ini ada pahala besar yang bisa aku terima. Anda ketika mengalami musibah apapun, miliki ihtisab. Ihtisab inilah yang membuat seorang muslim akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam posisi ini Nabi SAW tidak datang, tapi beliau nyuruh orang. Namun Zainab tetap meminta kepada Rasulullah SAW, tuqsimu alaih, bahkan pakai sumpah, demi Allah kalau bisa Rasulullah datang. Akhirnya Nabi SAW datang. Kemudian bayi tadi digendong oleh beliau, tersengal-sengal nafasnya, ka'annaha syannun, seperti syan ya, kirbah yang ketika air itu keluar seperti ada udara. Fafadat aina, lalu Rasulullah SAW nangis. Dan sahabat merasa heran, masa Nabi kok nangis? Kehilangan cucunya nangis. Kemudian dijawab oleh beliau, hadhi rahmah, ini sebagai wujud kasih sayang. Sehingga turunan dari rahmat adalah merasa sedih ketika kehilangan. Karena kasih sayang orang tua, kasih sayang seorang kakek kepada cucunya, orang tua kepada anaknya, saat kehilangan anaknya dia sedih. Maka sedih itu turunan dari apa? Rahmat. Sehingga tangisan Nabi SAW itu beliau sebut sebagai hadhihi rahmah. Dan itu normal. Dan bisa nangis dalam kondisi ini normal. Kalau nggak bisa nangis, keras hatinya, berarti dia nggak punya kasih sayang, nggak punya rahmat. Makanya berbeda Pak suasana batin mukmin dengan munafik dalam melihat kejadian yang dialami oleh kaum muslimin di Palestina, di Suriah, di Rohingya, di Uighur, di Yaman. Mukmin ketika melihat seperti itu tersentuh hatinya, terenyuh dia. Kasihan sekali, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya mau bantu apa? Hanya bisa doa. Mau bantu materi, mungkin nggak sampai. Kalaupun sampai, jalurnya mungkin agak rumit, tertahan lama. Bantu fisik nggak mungkin, tapi dia terenyuh. Dia merasa sedih. Mukmin. Dan ada orang yang ketika melihat itu bahagia. Rasa itu. Dia alirannya beda dengan saya. Karena apa? Beda aliran. Oh, itu kan orang-orang yang kayak gitu itu, kayak Taliban misalnya. Itu dikait-kaitkan dengan Taliban, padahal nggak ada hubungannya. Padahal nggak ada hubungannya. Tapi dia terkadang tidak ada perasaan sedih pada waktu melihat ada orang mukmin yang dibantai oleh orang kafir. Bahkan dia bahagia. Bahkan dia gembira. Dan ada yang seperti itu Pak. Ada yang seperti itu. Masya Allah. Barangkali itu pertanda dia punya sifat apa? Munafik. Maka munafik ketika kaum muslimin dapat musibah, mereka bahagia. Tapi ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mereka sedih. Tayyib. Hadhi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi. Inilah rahmat yang Allah sematkan di hati para hambanya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama.
dan Allah hanya merahmati hamba-hambanya yang punya rasa kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya kita beralih ke hadis nomor 532. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, Ishtaka Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah pernah sakit. Ishtaka Sa'd bin Ubadah syakwa lahu. Sa'd bin Ubadah pernah sakit. Sa'd bin Ubadah itu pemimpin suku apa? Aus atau Khazraj? Aus atau Khazraj? Khazraj. Sayyidul Khazraj, pemimpin suku Khazraj. Ada dua Sa'd, ada tiga mulanya, yang berpengaruh di Madinah. Sa'd bin Ubadah, pemimpin suku Khazraj. Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin suku Aus. Dan Sa'id bin Zurarah, ini yang membuka Jumatan pertama. Dia punya pengaruh di masyarakat. Jumatan pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Kuba, itu yang memprakarsai adalah Sa'id bin Zurarah. Kalau bukan orang yang terpandang, punya status sosial, gak mungkin dia bisa ngumpulin massa. Yang memprakarsai Sa'id bin Zurarah. Fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Lalu dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, orang-orang besar menjenguk beliau yang sedang sakit. Falamma dakhala alaihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui beliau, fawajadahu fi ghashiyati ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Sa'ad bin Ubadah seperti sudah meninggal di dekat keluarganya. Fi ghashiyah, yang dimaksud adalah dikerumuni oleh keluarganya karena dikiranya beliau sudah meninggal. Faqala qad qada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, qad qada, apakah sudah meninggal? Qalu la ya Rasulullah. Lalu mereka mengatakan, belum ya Rasulullah. Fabaka, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Fabakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Apakah saat meninggal? Tidak, beliau bertahan hidup sampai zaman Umar. Beliau di zaman Khalifah Umar itu masih hidup. Falamma ra'al qaumu buka'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bakau. Ketika masyarakat, orang-orang di sekitarnya, ketika para sahabat melihat tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakau, maka mereka ikut menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, sahabat ikut nangis. Faqala, lalu beliau bersabda, ala tasma'un, tidakkah kalian mendengar? Innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Allah tidak menghukum hamba disebabkan tangisan ini. Wala bihusnil qalbi, dan Allah tidak menghukum disebabkan sedihnya hati. Walakin yu'adzibu bihadza, tapi dia akan menyiksa hamba disebabkan karena ini. Wa asyara ila lisani, lalu beliau berisyarat ke mana? Ke lisan. Au yarhamu, dan Allah akan merahmati hambanya dengan sebab ini. Wa innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi alai, dan sesungguhnya mayit akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya yang menangisi kematiannya. Nah, di sini ada pertanyaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangisi Sa'ad bin Ubadah yang waktu itu sakit keras. Dan beliau mengatakan kita tidak disiksa dengan tangisan ini. Tapi di bagian akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alai. Sesungguhnya mayit akan disiksa dengan tangisan siapa? Keluarganya yang menangisi
kematiannya. Kenapa di depan beliau nangis tapi di belakang beliau mengatakan mayit akan disiksa dengan tangisan orang yang masih hidup. Nah, tangisan yang kedua beda dengan tangisan yang pertama. Sehingga tangisan yang kedua di sini adalah tangisan meratap yang diiringi dengan meraung-raung, bengok-bengok. Tangisan bengak-bengok, meraung-raung, itulah tangisan yang nilainya dosa. Baik. Oleh karena itu berkaitan dengan sikap ketika ada orang meninggal di sekitar kita, maka Anda bedakan antara satu orang yang sedih, menangis, tapi tidak sampai meraung-raung. Seperti ini hukumnya boleh. Karena kita diberi oleh Allah emosi. Dan emosi itu terkadang sedih, terkadang bahagia, terkadang marah, terkadang cinta. Itulah emosi. Sehingga menggunakan emosi tidak salah, tapi ada batasnya. Sehingga batasnya gimana? Batasnya bagaimana? Jangan sampai emosi itu melebihi batas, yaitu jangan luapkan emosi sampai melanggar aturan. Contohnya adalah tangisan meraung-raung. Karena itu masuk kategori apa? Meratapi mayit. Sehingga makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mayyita yu'adzabu bi buka'i ahlihi alaihi." Mayit itu disiksa disebabkan karena tangisan keluarganya, maksudnya adalah ratapan keluarganya. Mayit akan disiksa disebabkan karena ratapan keluarganya. Sikap yang kedua yang haram, yaitu yang meratapi mayit. Dia menangis sambil meratap. Meratap itu dibuktikan dengan tindakan. 1, bengak-bengok. 2, jambak-jambak rambut dan baju. Ditarik-tarik sampai beredel kancingnya. Kemudian yang ketiga, nampar-nampar badan. Termasuk diantaranya adalah kepalanya dijeduk-jedukan ke tembok. Kepalanya dibenturkan ke tembok. Termasuk juga gulung-gulung, enggak karuan. Itu tindakan meratap. Maka ada tangisan, ada ratapan. Yang enggak boleh ratapan. Nah, orang Syiah meratapi kematian Husain sampai sekarang. Sehingga ketika momen Asyura tanggal 10 Muharram, mereka memukul-mukul dirinya. Ada yang nampar-nampar. Yang perempuan nampar ya. Yang laki-laki pakai apa? Senjata. Dipukulkan ke kepalanya. Ada yang dia pakai tali yang diisi dengan benda tajam, lalu dipukulkan ke punggungnya. Kenapa dulu saya tidak hadir waktu Anda dibantai? Lah kowe durung lahir kok. Sampai sekarang kayak gitu. Dan itu jadi ritual tahunan. Ya, korbannya berapa Pak? Wallahu alam. Cuman itu jadinya momen ritual berdarah yang dilakukan oleh Syiah. Tangisan kayak gini boleh nggak? Hah? Ini meratap atau menangis? Menangis, bukan meratap ya. Baik, mungkin bisa dikondisikan ya, anaknya yang sedang menangis. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab baru. Babun fi sabri 'alal musibati inda awwali sadmah. Bab sabar terhadap musibah ketika kejadian pertama. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Dan itu kuburan anaknya. Faqala, lalu beliau berpesan dari belakang.
Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita ini tidak melihat kalau yang ngasih pesan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kemudian wanita ini mengatakan, ilaika anni, menyingkir dari sini. Ilaika anni, menyingkir dari sini. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kau tidak mengalami kesedihan seperti yang aku alami. Walam ta'rifu, wanita itu enggak tahu kalau itu adalah Nabi. Akhirnya beliau pergi. Faqila laha, lalu ada orang yang menyampaikan kepada wanita ini, innahun nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang ngomong itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin. Akhirnya wanita ini menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, sampai ketika ketemu, lam a'rifka, aku tadi tidak tahu kalau itu Anda. Cerita selengkapnya setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada posisi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada wanita ini, kemudian dia tidak mau menerima karena masih tenggelam dalam kesedihan. Dan demikianlah manusia ketika sedang sedih terkadang sulit untuk menerima nasihat. Walaupun dia terang-terang berbuat maksiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kita enggak tahu bentuk tangisan wanita ini seperti apa, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dia melakukan pelanggaran. Saat diingatkan ittaqillah, itu kan sama dengan jangan melanggar, jangan melakukan tindakan yang salah. Tapi dia enggak mau terima. Ilaika anni, pergi dari sini, menyingkir kau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, kau tidak mengalami kesedihan sebagaimana yang aku alami. Sehingga dia beralasan dengan kesedihan untuk melakukan tindakan yang salah. Baik, kita punya pelajaran dari hadis ini. Yang pertama berkaitan dengan hukum wanita ziarah kubur. Boleh atau tidak? Wanita ziarah kubur boleh atau tidak? Berdasarkan hadis ini, boleh. Karena Nabi SAW tidak mengingkari ziarah kuburnya, tapi yang beliau ingkari apa? Nangisnya. Sehingga saat wanita ini nangis di kuburan, diingatkan oleh Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Tapi dia bertahan dan tidak mau untuk mengikuti nasihat beliau. Dan beliau tidak mengingkari ziarah kuburnya. Andaikan yang salah ziarah kuburnya, maka beliau akan mengatakan, Allah melarang untuk ziarah kubur bagi wanita. Beliau akan menyatakan demikian. Sehingga wallahu alam, pendapat yang lebih kuat berkaitan dengan hukum ziarah kubur bagi wanita adalah boleh. Wanita boleh ziarah kubur. Namun tentu saja harus diperhatikan adab-adabnya. Salah satunya ini, tidak boleh meratap di kuburan, sehingga kadang sampai kepalanya dibenturkan ke batu nisan, ya. Lalu dia makan sebagian tanah kuburan misalnya. Biar aku satu rasa dengan kamu. Terus tanahnya diicipi. Nah, kalau seperti ini berlebihan dan itu masuk pada tindakan meratapi mayit yang hukumnya dilarang. Setelah diberitahu, maka kemudian wanita ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lam a'rifka. Tadi aku tidak mengenal Anda. Tadi aku tidak tahu kalau itu adalah Anda. Dan ini salah satu di antara bukti bagaimana penghormatan sahabat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika yang ngasih nasihat itu Nabi, walaupun dia emosi,
nurut, Pak. Karena dia menghormati Rasulullah SAW. Tapi kalau itu orang lain, saya nggak mikir, tetap tenggelam dalam kesedihan. Maka begitu diberitahu itu Nabi, dikejar. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu adalah waktu kejadian yang pertama. Sabar itu dinilai ketika kejadian yang pertama. Tapi kalau sudah ngelerem, wis ilang rasa, sekarang saya sabar. Orang kan dhisik. Orang sedih pertama kali saat kapan? Ketika puncak sedihnya ketika kapan? Pertama kali dia dapat musibah. Begitu dia dapat musibah, itulah puncak sedihnya. Kemudian berangsur-angsur mulai mereda, sampai akhirnya hilang rasa sedihnya. Sehingga kalau ada orang misalnya kehilangan siapa salah satu di antara anggota keluarganya, setelah 5 tahun baru bilang, ya saya sabar meskipun saya kehilangan salah satu anggota keluarga saya, ngomongnya kok kayak saiki gitu. Harusnya dulu waktu pertama itu. Ya sudah, saya sekarang akan sabar. Kemarin saya enggak sabar. Innamas sabru inda as-sadmatil ula. Saat emosi lagi puncak, disitulah inti dari sabar. Maka ujian itu mengukur kekuatan ketabahan batin. Begitu ujian dialami, lalu orang kuat bertahan, berarti dia dapat sabar. Selanjutnya tugas berikutnya adalah mohon kepada Allah agar diberi pahala atas ujian yang dia alami. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, beberapa pelajaran dari hadis yang kita baca ada 3 ya. Disinilah kita mendapatkan pelajaran tentang sikap ketika dapat musibah. Yang pertama, diperbolehkan untuk sedih, karena sedih itu hal yang manusiawi. Dan karena Nabi itu manusia, beliau sedih sebagaimana manusia yang lain. Sedih itu hal yang manusiawi. Yang kedua, bukti bahwa Nabi itu manusia dan bukan malaikat. Sehingga beliau bukan cahaya. Maka beliau tidak tercipta dari cahaya, tapi beliau tercipta sebagaimana manusia tercipta, dari air mani. Sehingga menyebut Rasulullah SAW tercipta dari cahaya, maka ini pelanggaran status. Beliau bukan malaikat. Yang tercipta dari cahaya siapa? Malaikat. Dan beliau bukan malaikat. Beliau sedih sebagaimana manusia. Yang ketiga, bahwa diperbolehkan untuk menangis sebagai ungkapan kesedihan. Dan menangis ketika sedih tidak termasuk perbuatan yang haram. Yang keempat, bahwa tangisan itu bukti dia punya kasih sayang. Sehingga seorang ibu yang nangis ketika anaknya mengalami sesuatu, bukti dia punya kasih sayang. Disinilah kita bisa ngukur ya. Kadang bapaknya enggak nangis, ibunya nangis. Karena rahmatnya ibu kepada anak lebih tinggi daripada bapak. Dan itu hal yang manusiawi. Kemudian yang keempat, perintah untuk menjaga lisan pada saat terkena musibah. Maka beliau ingatkan, innama nu'adzabu bihadza. Kita akan disiksa disebabkan ini, wa asyara ila lisanhi, dan beliau berisyarat ke lisan. Maka sumber dosa saat orang dapat musibah adalah lisannya. Yang keenam, perbedaan antara mukmin dan non-muslim ketika dapat musibah adalah masalah harapan. Muslim punya harapan, non-muslim tidak punya harapan. Padahal sama-sama terkena musibah. Karena itu Nabi SAW ketika dapat musibah, ada yang dapat musibah, beliau minta wal tahtasib,
ajukan harapan kepada Allah, tanamkan adanya harapan kepada Allah agar Allah ngasih pahala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian mengalami sakit, sesungguhnya orang kafir juga sakit sebagaimana kalian. Tapi bedanya, kau punya harapan di sisi Allah, ma la yarjun, yang tidak mereka miliki. Itulah perbedaan kita. Baik. Selanjutnya, bahwa ketika seseorang itu bersabar, tugas dia adalah menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan atau ucapan yang mengundang murka Allah. Seperti mengucapkan kalimat yang menunjukkan dia tidak terima dengan musibah dan seterusnya. Yang ke-8, ya, 8 sekarang. Bahwa meratapi mayit hukumnya dosa besar, yang mendapat dampak buruknya tidak hanya pelaku, termasuk juga mayit yang diratapi. Yang ke-9, bahwa meratapi mayit bukti orangnya tidak terima dengan takdir yang Allah tetapkan. Maka kenapa masuk dalam kategori dosa? Karena dia tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-6, ujian sabar. Yang ke-10, ujian sabar itu puncaknya saat kejadian pertama kali. Wallahu a'lam. Ada yang komplit nyatetnya? Komplit ya? Ada yang menghafal, ada yang nyatet, kurang komplit, dan ada yang komplit. Komplit Bapak? 10. Nomor etok. Komplit ya, alhamdulillah. Baik, nanti bisa ditulis ulang dan mungkin bisa di-share di grup Masjid Al-Hidayah. Demikian yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tangisan orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal, mengapa bisa jadi azab bagi mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.